Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gersina Hipni Nur Sabrina dari kelas Humas 5C. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait demokrasi dalam perspektif komunikasi politik yang akan membahas pengertian demokrasi, jenis-jenisnya, prinsip demokrasi, serta peran komunikasi politik dan media dalam demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan ditandai kebebasan berpendapat, pemilu yang adil, serta komunikasi terbuka antara pemerintah dan rakyatnya. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang melibatkan rakyatnya secara langsung dalam pengambilan keputusan. Contohnya di negara Swiss melalui referendum. Selanjutnya ada demokrasi tidak langsung atau melalui perwakilan yang dilakukan dengan memilih wakil rakyat seperti di Indonesia dan di Amerika Serikat. Selanjutnya ada demokrasi liberal yang menekankan pada kebebasan individu dan pers. Contohnya ada di Inggris. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin yang memusatkan kekuasaan pada pemimpin, seperti Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Sementara itu, ada demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah dan persatuan yang diterapkan di Indonesia saat ini. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi meliputi kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil, serta kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya masih dengan prinsip demokrasi. Selain itu, demokrasi juga menuntut partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta supremasi hukum yang berlaku bagi semua. Selanjutnya ada hubungan demokrasi dan komunikasi politik. Demokrasi dan komunikasi politik saling berkaitan karena komunikasi menjadi sarana penyampaian informasi dan aspirasi sehingga partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud. Selanjutnya ada peran media dalam demokrasi. Media berperan menyampaikan informasi politik, menjadi ruang diskusi publik, dan mendorong partisipasi masyarakat serta mengawasi kekuasaan pemerintah. Lalu ada tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi dalam komunikasi politik itu meliputi hoaks, polarisasi, rendahnya literasi politik, manipulasi opini, ketimpangan akses informasi, dan kurangnya transparansi. Kesimpulannya, demokrasi hanya dapat berjalan dengan komunikasi politik yang terbuka dan bertanggung jawab, didukung oleh peran media dan partisipasi masyarakat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.